Salam, selamat pagi. Kembali lagi dengan saya Marianus Nando Bangaula, NIM 1219058. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang pengelolaan sumber daya tanah. Tanah merupakan salah satu komponen lahan berupa lapisan teratas kerak bumi yang terdiri dari bahan mineral dan bahan organik serta mempunyai kemampuan untuk menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya yang ada di muka bumi ini. Nah, tanah itu sendiri merupakan media yang menjadi tempat tumbuh bagi berbagai jenis tanaman serta menjadi fondasi bagi segala kehidupan di daratan. Tanah yang subur merupakan potensi sumber daya alam yang harus dijaga kelestariannya. Potensi sumber daya tanah itu sendiri itu tak luput dari kegunaan untuk bercocok tanam. Maka sektor pertanian dan perkebunan yang ada di Indonesia bisa menopang perekonomian negara. Tanah termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui karena tanah terbentuk dari bahan-bahan sisa makhluk hidup yang telah mati seperti dahan, daun, ranting, kotoran, pohon, hewan, juga manusia yang diuraikan oleh hewan-hewan kecil seperti rayap dari tanah. Manfaat dari tanah itu sendiri, fungsi tanah itu ialah sebagai penyangga secara fisik, penyedia udara, penyedia air, pengatur suhu, pengendali bahan beracun, dan penyedia hara. Dalam melakukan fungsinya sebagai penyangga, tanah mempengaruhi daya jangkar akar tumbuh yang mengeluhi kedalamannya dan jenis tanah. Tanah itu sendiri mempunyai manfaat, yaitu menghindari bahan beracun seperti unsur hara, dan penyedia air, mengatur suhu, pengendalian bahan beracun. Ini dimaksud adalah bahwa fungsi tanah dalam ekosistem tersebut bisa menjadikan sebuah potensi untuk dapat menimbulkan tanah yang akan subur. Alasan mengapa tanah itu adalah sumber daya yang terbarukan itu karena terbentuk dari mineral yang berasal dari tanah. Proses pembentukan mineral bersamaan dengan proses pembentukan batuan beku yang dilakukan oleh magma. Kemudian cara melestarikan sumber daya tanah. Yang pertama itu kita melindungi, memperbaiki tanah agar kembali produktif dan meningkatkan produktivitas tanah. Yang kedua itu lebih memanfaatkan pupuk organik dibandingkan penggunaan pupuk kimia. Yang ketiga itu melakukan bioremediasi atau proses pembersihan pencemaran tanah dengan menggunakan mikroorganisme. Konservasi sumber daya tanah itu bertujuan untuk mencegah kerusakan tanah oleh erosi, memperbaiki tanah yang rusak, dan memelihara serta meningkatkan produktivitas tanah agar dapat digunakan secara lestari. Kemudian apa saja kegiatan konservasi tanah yang ada di Indonesia? Berikut cara-cara yang kita gunakan untuk konservasi tanah adalah membuat terasering seperti pada gambar di samping, kemudian membuat tanggul pasangan, kemudian melakukan rotasi tanah atau crop rotasi, mengatur kadar garam atau salinitas, kemudian mengendalikan keasaman, melestarikan organisme tanah, dan yang terakhir melakukan mineralisasi agar tanah itu bisa dimanfaatkan baik oleh masyarakat tersebut. Demikian hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih.